Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya pada malam ini kita akan menguraikan tentang materi penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian. Untuk itu saya akan melihatkan slideshow sebagai berikut. Bahan ajar. Bahan ajar dapat diartikan sebagai suatu materi atau materi perkuliahan atau pelajaran yang disusun secara sistematis sebagai sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Di sini kita akan melihat pula yaitu tentang fungsi daripada bahan ajar. Fungsinya antara lain dapat kita lihat sebagai pembelajaran klasikal. Bisa juga dapat diartikan sebagai pembelajaran individual. Di samping itu, bisa juga kita sebut sebagai fungsi pembelajaran kelompok. Selain fungsi daripada bahan ajar, di sini kita akan melihat karakteristik daripada bahan ajar. Adapun di sini ada beberapa karakteristik daripada bahan ajar. Yaitu di sini akan kita lihat karakteristiknya adalah self-instructional. Yang kedua self-contained. Yang ketiga stand alone atau berdiri sendiri. Yang keempat adaptif. Yang kelima user friendly. Kemudian kita akan melihat juga tentang jenis daripada bahan ajar. Bahan ajar bisa kita lihat yaitu jenisnya dengan cara mencetak ataupun dengan tidak mencetak. Kemudian di sini kita akan melihat pula tentang teknik menyusun bahan ajar secara mencetak, yaitu di sini akan kita lihat beberapa syarat-syarat atau beberapa paparan daripada mencetak, yaitu di sini akan kita lihat susun yang pertama kali judul atau materi memuat kompetensi dasar. Yang kedua, susunan tampilan bahan ajar tersebut harus jelas dan menarik. Yang ketiga, yaitu bahasanya yang mudah dipahami oleh setiap yang membacanya. Yang keempat, mampu menguji pemahaman. Yang kelima, stimulan. Yang keenam, nyaman untuk dibaca dan sajiannya terstruktur. Yang kedelapan, materi instruksional. Inilah yang merupakan suatu teknik di dalam menyusun bahan ajar dengan cetak. Cara penyajiannya bagaimana? Cara penyajiannya yaitu yang pertama kali urutan uraian atau sequence teratur. Yang kedua sederhana ke kompleks. Yang ketiga mudah ke sukar atau sulit. Yang keempat saling memperkuat bahan kajian terkait. Yang kelima, menarik minat dan perhatian maha peserta didik. Yang keenam, menantang dan merangsang maha peserta didik untuk mempelajari buku. Yang kedelapan, yang ketujuh adalah pengorganisasian dan sistematika. Yang kedelapan, menulis memperhatikan aspek kemampuan maha peserta didik. Inilah bagaimana cara menyajikan bahan ajar. Kemudian bagaimana cara mengevaluasi bahan ajar? Caranya adalah dengan penilaian adalah mengambil suatu keputusan terhadap suatu dengan ukuran baik buruk. Penilaian bersifat kualitatif. Penilaian untuk memperbaiki kualitas. Evaluasi daripada program pembelajaran.
Di sini akan kita lihat yaitu dengan cara rancangan, kemudian pembelajaran, kemudian luaran. Di mana rancangan ini akan tersusun terdiri dari profil, kemudian CPL, mata kuliah, rangkaian mata kuliah atau struktur kurikulum. Di dalam mata kuliah ini, maka terdapat suatu rancangan pembelajaran semester. Di sini akan kita lihat yaitu tentang pembelajaran, di mana akan terjadi suatu skema di dalam pembelajaran, proses dan asesmen antara dosen, mahasiswa, terjadilah sumber belajar. Di mana di sini sangat berkaitan sekali dengan lingkungan, sarana dan prasarana. Setelah terjadinya pembelajaran, maka terjadilah lulusan memiliki kemampuan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan, atau yang dengan kata lain disebut dengan CPL. Kemudian di sini akan terlihat yaitu tentang penilaian bahan ajar ya. Di sini akan terlihat tentang desain pembelajaran. Apa saja aspek yang dinilai? Aspek yang dinilai yaitu terdiri dari materinya atau isi daripada bahan ajar. Yang kedua, menyajikan materinya itu bagaimana. Yang ketiga, keterbacaan. Yang keempat, teks atau wacana dan gambar atau bisa juga disebut dengan ilustrasi. Yang kelima adalah kebahasaan. Ini merupakan aspek yang terpenting dinilai pada bahan ajar. Demikianlah untuk beberapa paparan yang saya sudah uraikan di dalam penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian. Untuk itu kiranya cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.